Oke teman-teman semuanya, welcome back to channel DK6060 Bro. Nah, di konten kita kali ini Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengeksplor Bali sejauh 200 km. Nah, Om Bro ambil starting pointnya yaitu di Canggu teman-teman. Kita start dari Atlas Beach Fest. Biar teman-teman nggak bingung juga dari mana kita memulai start untuk perjalanan kita sejauh 200 km mengeksplor jalur yang tidak biasa untuk melihat suasana atau menikmati suasana pedesaan yang ada di Pulau Dewata Bali. Jadi kita ambil startnya dari Canggu karena Om Bro ketahui saat ini banyak teman-teman semuanya, wih ojeknya menang banyak teman-teman semuanya tuh bisa dilihat. Oke, jadi untuk saat ini jadi banyak teman-teman semuanya yang dari luar Bali yang sedang liburan di Bali itu mengambil Canggu memilih Canggu sebagai destinasi wisatanya teman-teman untuk staycation. Jadi Om Bro ambil startnya untuk perjalanan kita kali ini mulai dari daerah Canggu. Oke, jadi saat ini kita sedang berada di shortcut Canggu teman-teman. Shortcut Canggu yang sangat terkenal, yang dulunya di kanan kiri video ini adalah panorama sawah dan sekarang sudah beralih fungsi menjadi bangunan. Nah, jadi sekarang Om Bro akan start dari Canggu untuk mengeksplor Pulau Dewata Bali melewati jalur yang tidak biasa, yaitu jalur dengan suasana pedesaan. Jadi mungkin teman-teman semuanya yang sedang berlibur di Pulau Dewata Bali, silahkan menyewa sepeda motor dan kita akan eksplor Pulau Dewata Bali melewati jalur yang tidak biasa untuk menikmati suasana atau vibes suasana pedesaan di Pulau Dewata Bali teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali, spot-spot menarik yang wajib dikunjungi di Pulau Dewata Bali dan jalur touring yang ada di Pulau Dewata Bali teman-teman. Oke, jadi inilah dia suasana pagi. Kita start jam 9.30 waktu Indonesia bagian Bali teman-teman. Jadi kita akan mengeksplor dulu beberapa spot di daerah Canggu dan nantinya Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk ke daerah Kota Tabanan. Jadi kita akan eksplor Kota Tabanan menuju ke Pupuan, lanjut ke Buleleng teman-teman, ke daerah Desa Busung Biu, lanjut lagi ke Desa Munduk dan ke Bedugul teman-teman, kembali lagi ke Tabanan. Seperti itu jalurnya 200 km. Bagi teman-teman yang ingin riding, yang sedang berlibur di Bali, Om Bro akan buatkan jalur touringnya untuk teman-teman. Rekomendasi jalur touring melewati suasana pedesaan. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sedang berlibur di Bali, biar waktunya itu tidak terbuang sia-sia, Om Bro akan buatkan jalur touring semuanya. Jadi untuk sewa motor di Bali itu bisa dibilang cukup murah ya teman-teman. Jadi mulai dari 60.000 sampai 100.000-an per hari teman-teman. Jadi kalau bisa Om Bro sarankan sewa motor Honda EDV 150 atau 160. Kalau enggak silahkan nanti sesuai dengan seleranya teman-teman sih. Tapi Om Bro sarankan sewa Honda EDV 150 teman-teman. Jadi biar bisa belusukannya itu lebih asik gitu. Asik. Oke, jadi kita akan lanjut dulu. Jadi ini kita sedang melintasi jalur shortcut yang terbaru di Canggu, yaitu shortcut dari Prerenan menuju ke Pantai Munggu atau ke Pantai Seseh teman-teman, ke Pantai 5. Kalau yang di Google Maps teman-teman bisa search di Pantai 5. Jadi ini adalah shortcut dari Prerenan menuju ke Pantai 5. Jadi di sini masih bisa teman-teman melihat suasana persawahan dengan kearifan lokalnya. Tuh bisa dilihat ya, asik. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Jadi setelah kita nanti keluar dari shortcut, kita belok kanan, kita menuju lagi kembali ke jalan utama, Jalan Raya Canggu Tanah Lot. Jadi nanti teman-teman semuanya Om Bro akan buatkan peta skema jalur yang akan kita lintasi setelah kita melewati jalur lintas dari Canggu menuju ke jalur lintas Jalan Raya Canggu Tanah Lot ini teman-teman. Nah, di perempatan Pantai Seseh atau di Pantai Munggu teman-teman ambil jalur kanan menuju ke Desa Kabel-Kabel. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa search di Google Maps yaitu Desa Kabel-Kabel, Tabanan, Bali.
Jadi kita akan lanjut dulu ya perjalanannya teman-teman semuanya. Jadi setelah kita melewati Canggu, yang mana Canggu itu sudah seperti kota teman-teman, 80% itu adalah terlihat seperti perkotaan dan 20% itu adalah persawahan. Nah saat ini setelah kita keluar dari Canggu, kita memasuki desa Kabe-Kabe atau desa Kaba-Kaba teman-teman, tulisannya di Google Maps. Jadi ini adalah merupakan daerah dari Kabupaten Tabanan yang berada di sebelah baratnya Kabupaten Badung, yang mana Canggu itu terletak di Kabupaten Badung. Jadi kita sudah bisa melihat di sini panorama persawahan dan perkampungan dengan arsitektur khas Bali teman-teman. Perkampungan dengan desain arsitektur rumahnya itu khas Bali. Jadi nanti setelah kita melewati perkampungan desa Kabe-Kabe ini, kita akan keluar kembali menuju ke kembali lagi ke jalur Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Nah, seperti yang bisa terlihat di video ini, kita sedang melintasi jalur lintas Denpasar, Jalan Raya Denpasar Gilimanuk teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah biasa melakukan trip atau perjalanan darat, sudah tidak asing lagi dengan jalur lintas Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Dan saat ini kita sudah memasuki Kota Tabanan. Ini adalah pusat Kota Tabanannya teman-teman, tepatnya di daerah Kediri, Jalan Bypass Kediri. Jadi nanti di depan di persimpangan ini, di simpang 4 Kediri ini, ada salah satu patung ikonik yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah ini dia teman-teman, yaitu patung Wisnu Murti yang merupakan ikon daripada Kota Tabanan, salah satu ikon daripada Kota Tabanan teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Dan di bypass Kediri ini ada SPBU yang ada Starbucks-nya nih teman-teman, seperti yang terlihat di video. Nah ini merupakan meeting point apabila teman-teman ada janji dengan rekan lainnya yang ikut touring, itu bisa ketemuan di pompa bensin bypass Kediri yang sudah terlihat di video tadi. Oke, jadi teman-teman nanti akan melewati Monumen Adipura di Simpang 3 Pesiapan namanya teman-teman. Dan Om Bro akan mampir dulu ke Alfamart untuk membeli perbekalan, karena kita akan eksplor jalur pedesaan. Asik. Oke teman-teman semuanya, kita sedang berada di Alfamart di Desa Samsam sebelum masuk ke Desa Batu Haji. Jadi Om Bro mau beli perbekalan dulu. Jadi ini adalah spot rest area bagi teman-teman yang ingin rest dan membeli perlengkapan. Semoga suaranya terdengar dengan jelas teman-teman, karena Om Bro tidak pakai mic eksternal. Oke, kita akan lanjut dulu belanjanya. Tahu ya, bisa kan? Kita akan lanjut lagi perjalanannya. Tidak terasa ini sudah jam setengah 10 teman-teman, waktu Indonesia bagian Bali. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan kita setelah 20 km tadi dari Canggu menuju Alfamart ini, Desa Samsam. Kita akan melalui Desa Batu Haji dan menuju ke Desa Dalang teman-teman semuanya. Jadi kita akan OTW dulu. Desa yang pertama akan kita jelajahi adalah Desa Batu Haji. Jadi ini adalah pintu masuk bagi teman-teman semuanya yang ingin mengeksplor suasana pedesaan, jalur-jalur persawahan yang estetik asik teman-teman. Teman-teman bisa ambil jalur masuknya dari jalur Desa Batu Haji ini teman-teman. Nah ini dia, nanti ada signboard penunjuk arah, teman-teman bisa ambil ke jalur yang ini. Mungkin nanti di awal masuk ini jalurnya agak rusak, jadi teman-teman harus sedikit berhati-hati nantinya. Dan kebetulan nanti di depan ada pertigaan, itu teman-teman ambil ke kiri menuju ke jalur Subak atau jalur pematang sawah. Nah nanti teman-teman bisa tanya dengan penduduk setempat untuk menuju ke Subak gerbang. Aduh sorry, ini mulutnya belepotan teman-teman. Jadi ini namanya adalah Gerbang Indah Serasi, Desa Batu Haji. Nama Subaknya adalah Subak Gerbang Indah Serasi Desa Batu Haji. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan mengeksplor dulu jalur persawahan ini. Nanti teman-teman akan Om Bro putarkan lagu Rindik khas Bali, biar vibes-nya dapat teman-teman, biar vibrasi suasana pedesaannya itu dapat. Kita melintasi jalur pedesaan dan Om Bro akan putarkan lagu Rindik khas Bali nantinya sampai di Desa Kesiut. Setelah kita melewati Desa Batu Haji ini, kita akan melewati Desa Kesiut dan kita akan menuju ke Desa Timpak. Oke, kita lanjut dulu.
Saat ini kita sudah memasuki Desa Timpak yang berada di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Nah, Om Bro sama istri mau sarapan dulu teman-teman. Di salah satu warung di sini teman-teman. Nasinya banyak, porsinya melimpah, harganya murah. Asik. Jadi bagi warga Desa Timpak atau mungkin warga Tabanan yang sering melintasi jalur Desa Timpak ini sudah tidak asing lagi dengan warung nasi B manis ini. Warung nasi B manis, B itu adalah lauk teman-teman. Kalau bahasa Jawanya itu iwak seperti itu. Nah, jadi dengan porsinya yang cukup banyak untuk perbekalan amunisi kita nanti melewati atau mengeksplor jalur pedesaan dengan harga 10.000, porsinya sebanyak ini teman-teman. Ada kuahnya, ada nasinya yang cukup banyak porsinya, dan kita akan santap pagi dulu alias breakfast dulu bersama istrinya Om Bro si Supermam. Karena nanti biar kita nggak telat makan, takutnya nanti di dalam itu kita akan susah untuk menemui dagang atau warung yang menjual makanan. Kalau warung kopi sih mungkin ada teman-teman atau camilan, tapi untuk makanan tuh mungkin nanti agak susah kalau kita sudah mengeksplor. Tak lupa kita sebat dulu sebelum kita lanjut lagi perjalanannya. Ya, perut sudah terisi teman-teman. Kita akan lanjut lagi perjalanannya menuju ke Subak Uma Urip. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh kan bertanya ya, Om Bro, apa sih itu Subak? Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro, yang mungkin baru mengikuti perjalanannya Om Bro di channel ini, jadi Subak itu adalah sistem irigasi yang ada di Pulau Dewata Bali. Lebih singkatnya, Subak itu adalah komplek persawahan yang dimiliki oleh beberapa kelompok tani teman-teman. Jadi di setiap desa itu ada beberapa subak, mungkin ada 1, 2, atau 3 subak di setiap wilayah desa itu. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan tentang subak itu teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak bingung nanti apa sih Om Bro bilang subak seperti itu. Nah, jadi inilah dia Subak Uma Urip yang berada di Desa Timpak teman-teman. Jadi beginilah vibes paginya di suasana pedesaan di jalur persawahan Subak Uma Urip Desa Timpak, Kabupaten Tabanan, Bali. Jadi nanti perjalanan lengkap untuk mengeksplor Subak Uma Urip itu nanti Om Bro akan cantumkan linknya di deskripsi ya. Jadi biar enggak nanti videonya terlalu panjang, Om Bro akan cantumkan atau buatkan video khusus tentang perjalanan di Subak Uma Urip ini. Oke, kita lanjut dulu. Widih, mantep tuh, Gunung Batu Karu ya sudah mulai terlihat jelas teman-teman. Saat ini kita sedang berada di Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadak Timur, Kabupaten Tabanan, Bali teman-teman. Jadi ini adalah desa yang sangat sepi ya. Jadi beberapa kali Om Bro mengeksplor jalur ini. Desa Gadung Sari ini sepi banget teman-teman. Jarang sekali bisa kita lihat penduduk. Mungkin dalam beberapa menit kita melakukan perjalanan, kita papasan dengan satu sepeda motor. Om Bro nggak tahu kenapa, apa mungkin warga masyarakatnya sedang bertani di tengah sawah juga, Om Bro nggak tahu. Oke, kita sedang berada di Subak Timbul. Subak Timbul ini adalah salah satu subak yang berada di Desa Gadung Sari teman-teman. Jadi karena jalannya buntu, maunya Om Bro sih explore seperti itu. Maunya coba dieksplor lah, siapa tahu jalannya tembus. Ternyata jalannya buntu teman-teman. Jadi kita putar balik lagi menuju ke jalan utama Desa Gadung Sari untuk menuju ke Desa Dalang teman-teman. Oke, jadi di sepanjang perjalanan bisa dilihat teman-teman, ada kebun jagung di sini. Di Subak Timbul ini yang dulunya mungkin ini adalah persawahan, tetapi saat ini dialih fungsikan oleh petani setempat untuk dijadikan kebun jagung seperti itu teman-teman semuanya. Karena mungkin lebih mudah untuk menanam jagung atau daripada menanam padi kali ya. Oke, kita akan lanjut saja dulu perjalanannya teman-teman.
Saat ini kita akan menuju ke Desa Dalang. Nah, nanti di Desa Dalang Om Bro akan putarkan full video perjalanan karena kebetulan cuacanya ini cukup cerah dan pemandangan Gunung Batu Karunya bisa terlihat jelas, teman-teman. Halo Pak, ini ada beberapa petani yang habis menggarap sawahnya, teman-teman, dan kita sudah akan mulai memasuki perbatasan antara Desa Gadung Sari dengan Desa Timpak. Jadi ada yang bertanya nih, Om Bro, coba spill dong jalur touring pedesaan yang jalannya jalan tanah, agak rusak, terus jalannya bagus lagi, seperti itu. Nah, inilah dia, teman-teman, jalannya estetik banget. Kalau ada yang komen kemarin di IG-nya Om Bro tuh jalannya ada ukirannya seperti itu katanya, teman-teman, ya bisa dilihat sih. Jadi jalannya di sini, infrastrukturnya di sini masih memang belum memadai sih di perbatasan antara Desa Gadung Sari dengan Desa Dalang. Apalagi nanti di depan itu di dusun Dalang Pondok Dalang ya kalau nggak salah, itu jalannya benar-benar hancur, teman-teman. Tapi no problem, selama kita masih membawa si DK6060 Bro ini, Om Bro sih merasa nyaman saja mau nerabas jalan yang agak rusak. Tapi kalau jalannya rusak parah itu juga nggak bisa, teman-teman, harus bawa motor off-road karena ini si ADV ini dia semi off-road ya, jadi nggak bisa main-main terabas. Jadi kalau kerusakan jalannya medium itu masih bisa diterabas, Pak. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya, teman-teman. Jadi beginilah suasana pedesaan dengan panorama alam persawahan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi inilah alasan kenapa Om Bro tuh kok senang sekali explore belusukan di jalur-jalur pedesaan seperti ini. Karena setiap Om Bro melewati jalur seperti ini, Om Bro bisa merasakan pikiran yang tenang, hati yang tentram, seperti itu, teman-teman semuanya. Widih, Gunung Batu Karunya terlihat jelas, teman-teman. Jadi Om Bro sangat-sangat bersyukur ya. Ini ada bebek juga di sini. Jadi begitu musim panen telah selesai, begitu sawah nih selesai dipanen, teman-teman, biasanya petani di Bali itu menunggu musim tanam kembali dengan memelihara bebek di sawahnya. Selain itu juga secara ilmu biologi, jadi kotoran bebek yang ada di sawah itu bisa mengembalikan unsur-unsur hara. Jadi sehingga nanti pada saat ditanami padi itu padinya bisa tumbuh dengan subur lagi gitu. Jadi unsur hara tanahnya itu bisa kembali subur seperti itu, teman-teman. Kiranya kalau Om Bro salah nanti silahkan komen di kolom komentar. Jadi ini hanya sekedar berbagi informasi aja sembari kita menikmati perjalanan di Desa Gadung Sari menuju ke Desa Dalang nih, teman-teman. Jadi beginilah akses jalannya. Jadi bagi teman-teman yang sempat DM Om Bro di IG, Om Bro coba spill dong jalur pedesaan yang jangan terlalu ekstrim tapi sedikit ekstrim. Nah, inilah dia, teman-teman semuanya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa ketemu dengan jalan tanah, jalan bebatuan, jalan beton, kembali lagi ke jalan aspal yang bagus. Nah, itu tadi ada gapura adalah perbatasan antara Desa Gadung Sari dengan Desa Dalang, teman-teman. Jadi di sepanjang perjalanan ini teman-teman masih disuguhkan oleh panorama sawah yang estetik asik, teman-teman. Dan kebetulan cuacanya cerah, nanti di depan kita akan cari spot untuk ngeres, untuk sebat, untuk rokokan dulu. Untuk kebetulan Om Bro bawa perbekalan, kita akan nyemil dulu di sana bersama istrinya Om Bro. Dan kita ambil beberapa foto untuk kita posting nantinya di Instagram, teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu. Wih, jalannya rusak, teman-teman. Bisa dilihat ya, luar biasa. Jadi ini videonya sudah Om Bro edit ya. Jadi kita sudah cut dan ini kita melewati jalan bebatuan, teman-teman. Ini jalannya full bebatuan yang syukurnya bebatuannya itu tidak lepas, teman-teman. Jadi bebatuan yang mungkin dulunya bekas aspal terus sudah rontok aspalnya, jadi tinggal bebatuannya saja. Jadi beginilah jalur yang kita lewati. Jadi sangat-sangat luar biasa pengalaman bagi teman-teman yang ingin eksplor suasana pedesaan
bisa masuk dari jalur Desa Batu Haji menuju ke Desa Dalang. Nanti dari Desa Dalang bisa pilihannya bisa ke Desa Gunung Salak atau ke Wanagiri teman-teman. Nah ini Dusun Dalang Pondok, Desa Dalang. Jadi ini yang Om Bro bilang tadi teman-teman, salah satu perkampungan di Desa Dalang yaitu Dusun Dalang Pondok. Ini jalannya ini sangat-sangat seni teman-teman. Tuh jalannya diukir teman-teman. Tak tahu kok bisa nggak diperbaiki ya, padahal di sini pemukimannya cukup padat di perkampungan ini. Mudah-mudahan nanti pemerintah desa setempat melalui dana desanya itu bisa segera memperbaiki infrastruktur yang ada di sini. Kasihan masyarakatnya Pak Perbekal, biar bisa segera diperbaiki. Jadi mungkin nanti dengan adanya potensi alam yang sangat luar biasa di sini, masyarakatnya bisa mengembangkan UMKM di sektor pariwisata. Semoga ya nanti ke depannya ada tindak lanjut oleh pemerintah desa setempat melalui APBDes. Nanti juga bagi BPD-nya di sini biar bisa diperjuangkan, Badan Permusyawaratan Desa Perwakilan Dusun Dalang Pondok ini biar bisa memperjuangkan akses jalan ini biar bisa bagus. Nanti Om Bro akan undang teman-teman sepedanya Om Bro untuk menikmati jalur suasana pedesaan di Desa Dalang ini. Sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi Om Bro beberapa kali sempat posting di IG, banyak yang komen juga, banyak yang inbox juga. Coba minta akses masuknya dari mana Om Bro, lewat mana masuk untuk menuju ke spot ini. Nah seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Nanti kita akan cari spot untuk ngopi di depan. Setelah kita ngeres, nyemil sambil merokok, sebat, kita akan lanjut lagi perjalanannya dari Desa Dalang menuju ke Desa Wanagiri Kauh, yang nantinya akan tembus ke Desa Pupuan teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu. Kita akan menikmati suasana jalur pedesaan di Desa Dalang ini teman-teman. Widih, mantap, sangat-sangat luar biasa. Oke, kita akan lanjut dulu. Widih, luar biasa teman-teman. Jadi tadi itu adalah video kalau kita melihat pemandangan Desa Dalang ini dari atas teman-teman menggunakan drone. Jadi itulah dia, sangat-sangat luar biasa panoramanya. Apalagi kalau teman-teman datang ke sini pada saat musim padinya sedang menghijau. Wih, pasti luar biasa teman-teman. Tuh suasana pedesaannya, vibes-nya dapat teman-teman. Jadi seperti yang Om Bro sudah sampaikan tadi, jalur ini membuat hati dan pikiran kita tuh tenang teman-teman. Jadi dengan kita semingguan beraktivitas di kota, melihat penatnya dan kerasnya kota kayak judul lagu, kita sesekali menikmati panorama
pedesaan yang estetik asik seperti ini teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Nanti di depan Om Bro akan berhenti untuk sebat dulu, untuk nyemil dulu bersama istrinya Om Bro. Dan istrinya Om Bro pasti pingin fotoan teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Nanti di depan kita akan berhenti, kita akan cari spot untuk fotoan yang terdekat dengan panorama Gunung Batu Karunya teman-teman. Kita akan lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi di depan sana itu adalah spot yang menurut Om Bro ideal sih untuk kita ambil foto, karena pemandangannya, panorama Gunung Batu Karunya sudah terlihat sangat dekat teman-teman. Jadi nanti kalau kita terlalu jauh lagi, itu takutnya nanti ketemu dengan jalur perkebunan, malah gunungnya nggak kelihatan. Oke, Om Bro akan berhenti di sini teman-teman. Om Bro akan sebat dan ambil foto dulu bersama istrinya Om Bro. Asik. Sinyal lancar ya. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita fotoan tadi dari Desa Dalang, spot foto di Desa Dalang, kita akan menuju ke Desa Wanagiri, Wanagiri Kauh, Desa Blimbing, dan nanti akan finish di Desa Pupuan. Setelah itu kita akan lanjut lagi dari Pupuan menuju ke Desa Munduk teman-teman. Jadi itulah dia rute perjalanan kita. Nah ini Om Bro akan melakukan perjalanan untuk lanjutan perjalanan kita menuju ke Desa Wanagiri. Dari Desa Dalang kita akan menuju ke Desa Wanagiri teman-teman. Jadi nanti kita masih akan melewati jalur-jalur pedesaan, dan kebetulan itu Gunung Batu Karunya sudah mulai tertutupi oleh awan mendung. Bisa terlihat ya, mudah-mudahan nanti Gunung Batu Karunya itu tidak tertutup sehingga nanti di Pupuan kita bisa melihat panorama Gunung Batu Karu di perjalanan kita menuju ke Desa Pujungan, yang mana nanti di Desa Pujungan kita akan ngeres lagi di spot Wihara Dharmagiri namanya teman-teman semuanya. Di sana ada patung Sleeping Buddha yang besar, dan kita akan masuk ke dalam wihara itu untuk fotoan juga seperti itu teman-teman, dan memohon kebahagiaan. Asik. Oke, jadi kita akan lanjut dulu teman-teman perjalanannya menuju ke Desa Wanagiri, sembari kita menghabiskan jalur persawahan yang ada di Desa Dalang ini. Nah ini di depan ada pundokan atau pematang sawah yang longsor teman-teman. Mungkin di konten Om Bro sebelumnya itu masih belum dibersihkan, dan saat ini sudah mulai dibersihkan oleh warga atau petani setempat. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya
Kita akan menyusuri jalur di Desa Dalang ini, menikmati panorama alam persawahan yang sangat luar biasa potensinya di Desa Dalang. Jadi bagi Pok Darwis atau kelompok wisata, pengelola wisata yang ada di Desa Dalang ini, jadi potensi daripada Desa Dalang ini sangat-sangat luar biasa kalau menurut Om Bro. Nanti teman-teman juga silahkan coret-coret di kolom komentar melihat potensi alam yang ada di Desa Dalang ini. Mungkin nantinya ke depannya Pok Darwis di sini atau kelompok wisata yang mengelola pariwisata yang ada di Desa Dalang ini biar bisa lebih memperhatikan jalur-jalur lintas yang ada di sini, yang mana nantinya bisa dibuatkan paket untuk trekking. Kalau bisa jangan dibangun, boleh dibangun tetapi dibangun saung, balai bengong seperti itu, dibangun bangunan-bangunan dari bambu, bangunan-bangunan yang tidak bersifat permanen, dan nantinya dibuatkan jalur trekking sehingga bisa menjadi seperti di Jatiluwih teman-teman semuanya. Jadi mungkin nanti Om Bro akan promosikan juga ke teman-teman goesnya Om Bro, ke teman-teman klub motornya Om Bro. Nanti kita akan ajak untuk eksplor ke jalur di Desa Dalang menuju ke Desa Wanagiri ini. Sangat luar biasa teman-teman. Kalau menurut Om Bro di sini ini masih asri dan natural. Jadi bagi teman-teman yang nantinya mungkin akan eksplor jalur ini, melewati jalur yang Om Bro sudah lewati dari Desa Batu Haji, Desa Timpak, Desa Gadung Sari, dan Desa Dalang ini, bisa menikmati vibrasinya secara langsung di sini. Ini sangat luar biasa teman-teman. Widih. Oke, jadi bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe channel DK6060 Bro, kita sudah menonton sejauh ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, karena nanti ke depannya Om Bro akan ajak lagi teman-teman semuanya untuk mengeksplor jalur-jalur seperti ini yang ada di Pulau Dewata Bali. Sebelum nantinya Om Bro akan mengeksplor jalur yang ada di Pulau Lombok mungkin dan di Pulau Jawa teman-teman semuanya. Oke, nah di konten sebelumnya Om Bro itu lewat lurus teman-teman. Kita akan eksplor ke sebelah kanan ini, ke jalur tanjakan ini. Jadi kemarin di konten sebelumnya Om Bro itu lempeng lurus dan berjanji di sana akan mengajak teman-teman untuk eksplor ke jalur tanjakan ini. Nah, janjinya sudah Om Bro tepati ya, jadi sudah lunas ya. Jadi kita akan menikmati ada apa, panorama apa di jalur Desa Dalang menuju ke Desa Wanagiri ini teman-teman. Jadi mungkin nanti ke depan itu kita akan menikmati perkebunan kopi di memasuki Desa Wanagiri teman-teman, dan akan menuju ke Desa Wanagiri Kauh. Kauh itu artinya barat teman-teman, bahasa Balinya barat itu Kauh. Jadi nanti setelah Wanagiri Kauh kita akan menuju tembus ke Desa Blimbing. Dari Desa Blimbing kita akan menuju ke Desa Pujungan dan Pupuan. Wih, mantap panorama sawahnya di sini teman-teman semuanya, tuh bisa dilihat ya. Ih, luar biasa. Nanti Om Bro mau buatkan reel nih konten ini biar nanti teman-teman yang tidak mungkin skip videonya Om Bro, tidak menikmati perjalanannya yang di sini, teman-teman bisa nikmati perjalanannya di Instagram. Oke, jadi bagi teman-teman semuanya, kalau nanti sedang menonton kontennya Om Bro, jangan di skip videonya ya, karena pasti nanti di setiap detik perjalanan tuh akan ada hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang spektakuler, asik. Jadi kita tuh nggak tahu yang namanya perjalanan itu, suatu waktu kita bisa menemukan sesuatu panorama alam yang sangat luar biasa, bisa melewati jalur perkebunan yang seperti sedang kita lewati ini teman-teman. Jadi kan selera teman-teman tuh berbeda, ada yang senang melewati persawahan, ada yang senang terabas jalur perkebunan atau hutan seperti ini gitu. Ya nanti Om Bro kembalikan seleranya ke teman-teman masing-masing. Oke, jadi saat ini kita sudah mulai memasuki Desa Wanagiri teman-teman. Jadi di awal kita memasuki Desa Wanagiri ini, kita melintasi perkebunan warga atau tegalan teman-teman, yang mana di sini banyak ada pohon pisang, pohon kelapa, dan ada pohon kopinya juga teman-teman semuanya. Jadi karena ini sudah merupakan dataran tinggi dan sudah dekat dengan Gunung Batu Karu, jadi udaranya di sini cukup sejuk teman-teman semuanya. Oke, inilah dia jalur lintas perkebunan di suasana pedesaan di Desa Wanagiri. Beginilah suasana perkebunannya di sini teman-teman. Jadi cukup sepi ya, hanya Om Bro dan istrinya Om Bro saja bersama si DK6060 Bro saja yang melintasi jalur ini. Selebihnya kita tidak menjumpai ada aktivitas warga di sini yang melintasi jalur ini teman-teman. Tuh bisa dilihat ada perkebunan kopi di sini. Dan cuacanya kebetulan masih sangat-sangat cerah. Jadi sangat luar biasa ya perjalanan Om Bro. Pada kesempatan konten perjalanan kita kali ini sangat direstui, sangat diridoi seperti itu teman-teman semuanya. Wih, luar biasa. Jadi
Mungkin nanti di Umbro sudah bawa jas hujan sih, tapi mungkin nanti di akhir perjalanan kita, ini baru setengah perjalanan teman-teman, nanti di akhir perjalanan kita di daerah Bedugul itu kemungkinan akan turun hujan. Tapi nanti kita lihat saja, yang namanya perjalanan, yang namanya cuaca, itu kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tapi kita bisa menikmati sebuah perjalanan itu. Asik, ada kutipan baru nih. Oke teman-teman semuanya, jadi bagi teman-teman yang belum follow akun Instagram dan TikToknya Umbro, silahkan follow dulu akun Instagram dan TikToknya Umbro. Nanti teman-teman bisa melihat highlight perjalanannya Umbro di sana, mengeksplor suasana pedesaan, jalur-jalur touring yang ada di Pulau Dewata Bali. Kita lanjut dulu ya perjalanannya. Jadi saat ini Umbro dan istri sedang berada di Desa Wanagiri. Jadi setelah kita melewati, tadi ada 5 desa yang kita lewati teman-teman semuanya. Jadi yaitu Desa Batu Aji, Desa Kesiut, Desa Timpak, Desa Gadung Sari, Desa Dalang. Nah, setelah tadi kita keluar dari Desa Dalang, melewati perkebunan kopi dan jalur persawahan teman-teman, kita tiba di Desa Wanagiri. Di Desa Wanagiri ini teman-teman bisa lihat nanti ada perkebunan salak di kanan kiri video. Dan Desa Wanagiri ini udaranya sejuk menuju ke dingin teman-teman. Dan ini adalah desa dengan spot untuk menikmati pemandangan Gunung Batu Karu yang cukup dekat. Spot terdekat untuk menikmati Gunung Batu Karu. Mungkin seperti itu bahasanya teman-teman. Oke, jadi nanti setelah kita melewati Desa Wanagiri, kita akan melewati Desa Wanagiri Kauh juga, yang mana seperti yang Umbro jelaskan di awal video, Kauh itu berarti barat, bahasa Balinya Kauh. Kalau bahasa Jawa itu ada ngalor ngidul, ngulon wetan. Kalau di Bali itu ada kaje kangin, kelot Kauh. Nah, seperti itu. Itu nama-nama mata angin, arah mata angin di Pulau Dewata Bali teman-teman. Jadi bahasa Balinya itu adalah Kauh. Nah, saat ini kita masih berada di Desa Wanagiri menuju ke Desa Wanagiri Kauh atau Wanagiri Barat teman-teman. Jadi beginilah ya, akses jalan di sini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Semuanya bisa dilihat aspalnya sudah mulus. Mungkin ini merupakan salah satu desa yang memiliki akses jalan terbaik, hot mix dengan senderan beton di kanan kirinya, dan jalurnya itu sangat-sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang belum sempat menjajal atau eksplor ke Desa Wanagiri ini, wajib eksplor ke Desa Wanagiri untuk menuju ke Pupuan. Jadi selain kita bisa menikmati vibrasi suasana pedesaan yang masih alami dan natural di sini, teman-teman bisa menikmati atau menjajal jalan yang sangat mulus yang seperti terlihat di video ini teman-teman semuanya. Wih, luar biasa pokoknya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu teman-teman perjalanannya menuju Desa Wanagiri Kauh. Mungkin nanti teman-temannya Umbro di Para Laki Touring, Umbro akan ajak eksplor jalur ini teman-teman. Nah, ini dia. Di sini ada pertigaan, tadi sudah ada signboard terlihat ya. Jadi ini merupakan akses jalan menuju ke Desa Wanagiri Kauh teman-teman. Jadi nanti di bawah ini ada salah satu sungai yang cukup estetik, yang masih alami dan natural juga. Tapi karena ini terbatas waktu juga, karena Umbro masih harus melanjutkan perjalanan. Tuh dia sungainya teman-teman. Widih, luar biasa. Istrinya Umbro sih maunya fotoan di bawah sana, karena akses jalan untuk menuju ke sungainya itu juga tidak terlalu jauh ya. Jadi di sebelah jembatan itu ada akses jalan untuk kita fotoan di bebatuan yang ada di sungai ini teman-teman. Oke, jadi karena perjalanan ini kurang lebih baru sekitar 70 km teman-teman. Jadi kita harus masih melanjutkan perjalanan sejauh 130 km lagi. Kita akan lanjut dulu saja menyusuri panorama persawahan yang ada di Desa Wanagiri Kauh. Nah, ini dia, kita sudah memasuki Desa Wanagiri Kauh. Di konten Umbro yang sebelumnya itu Umbro sudah sempat juga eksplor ke sini. Di awal-awal Umbro konten di channel DK6060 Bro ini, Umbro sudah sempat eksplor ke sini walaupun sempat nyasar teman-teman, tapi no problem. Nanti Umbro akan cari kontennya dan Umbro akan cantumkan di deskripsi. Mungkin teman-teman ada yang penasaran. Eksplornya Umbro dari Pura Muncak Sari di daerah Batu Karu, di lereng Batu Karu itu menuju jalur perkebunan juga dan tembus di Desa Wanagiri Kauh ini. Nanti mohon maaf ya kalau Umbro ada kepleset ngomongnya, karena kadang-kadang ingatnya sama Desa Wanasari,
Om Bro nyebutnya Wanasari, padahal ini desa Wanagiri teman-teman. Dan nanti di akhir-akhir video juga Om Bro akan ajak teman-teman untuk eksplor ke puncak Wanagiri yang berada di Kabupaten Buleleng. Jadi perjalanan kita ini masih panjang teman-teman. Jadi masih banyak ada spot yang harus kita eksplor, yang harus Om Bro eksplor dan beritahukan kepada teman-teman semuanya. Jadi di jalur touring suasana pedesaan ini spot-spot mana yang asik untuk kita mampir untuk sekedar fotoan atau mengabadikannya di profil Instagram kita seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Setelah kita melewati jalur persawahan tadi, kita memasuki jalur perkebunan. Nanti di perbatasan antara desa Wanagiri Kauh dengan desa Belimbing di Kecamatan Pupuan, kita akan ketemu lagi dengan suasana persawahan atau pemandangan view persawahan yang estetik asik teman-teman semuanya. Jadi itu dia perjalanan kita teman-teman. Om Bro sengaja buatkan konten ini, mungkin teman-teman tuh bosan mengeksplor suasana jalur touring yang itu-itu saja. Pingin jalur touring yang ada sensasi belusukannya, ada sensasi jalan yang ekstrim, ada sensasi jalannya yang mulus, seperti itu. Ini rekomendasi dari Om Bro. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa email atau DM Om Bro di Instagramnya Om Bro @dk6060bro teman-teman semuanya. Oke. Jadi setelah kita melewati perkebunan, kita memasuki jalur perkampungan di desa Wanagiri Kauh ini. Setelah ini kita akan melewati jalur persawahan lagi. Nah ini dia teman-teman, jalur persawahan yang estetik asik. Katanya jalur ini adalah jalur persawahan yang sangat luar biasa kalau teman-teman ingin menikmati sunset teman-teman di Kabupaten Tabanan, di daerah Kecamatan Selemadeg. Nah kalau di desa Dalang itu masuknya kecamatannya Selemadeg Timur. Ini di desa Wanagiri, dan desa Wanagiri Kauh ini masuknya di Kecamatan Selemadeg teman-teman. Selemadeg itu. Nanti kita setelah melewati jalur persawahan, nah ini adalah jalur persawahan terakhir di desa Wanagiri Kauh. Di depan ini teman-teman, kita akan menuju ke desa Belimbing. Dari desa Belimbing kita akan masuk ke desa Sande. Desa Sande masuk desa Pujungan, Pujungan tembus ke desa Pupuan. Nah nanti sebelum masuk ke Pupuan, kita akan mampir ke salah satu wihara yang memiliki patung Buddha tidur terbesar di Pulau Dewata Bali teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Dan ini kita sudah tiba di desa Belimbing, Kecamatan Pupuan ya kalau Om Bro nggak salah. Apa masih kecamatannya Selemadeg, tapi yang pastinya ini kita sudah tiba di desa Belimbing. Dan kita akan menikmati perjalanan di sepanjang desa Belimbing menuju ke desa Sanda, desa Pujungan, dan sampai nanti kita ke desa Pupuan teman-teman. Dalam perjalanan ini Om Bro akan putarkan lagu rindik khas Bali untuk menemani perjalanan kita di jalur lintas yang mungkin teman-teman sudah biasa lalui kalau teman-teman ingin menuju ke daerah Seririt atau Busung Biu di Kabupaten Buleleng, Bali. Ini adalah jalur biasa yang biasa kita lewati kalau kita sunmori atau touring bersama klub touring kita dari jalur Denpasar Gilimanuk menuju ke Buleleng teman-teman. Kalau di konten Om Bro sebelumnya, di konten touringnya Om Bro bersama para laki touring, itu kita datang dari arah berlawanan. Dan di sini kita bisa melihat ada hutan yang mana di sepanjang jalan ini kita akan menemui nanti satwa monyet di sepanjang jalan ini teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu. Om Bro akan putarkan dulu musik rindik khas Bali untuk menemani perjalanan teman-teman semuanya. Kita sudah berada di desa Sanda, itu dia signboardnya. Oke, kita lanjut dulu. Dan sebentar lagi kita akan tiba di Wihara Dharmagiri, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Bali, teman-teman. Yang mana di sini ada salah satu patung Buddha yang sangat besar dengan posisi tidur, the sleeping Buddha, the biggest one in Bali, teman-teman. Oke, itu dia wiharanya. Kita akan berhenti di sini sebentar. Kita ngeres dulu sebentar di sini, teman-teman, sambil memohon kebahagiaan, memohon keselamatan kepada Sang Buddha agar kita diberkati semuanya. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman.
Oke teman-teman, jadi kita mau rest dulu sebentar di jalur lintas Desa Pujungan menuju ke Desa Pupuan sama Supermam. Dan saat ini kita sedang berada di salah satu wihara Dharmagiri teman-teman, yang ada patung Sleeping Buddha, the Sleeping Buddha statue, the biggest one in Bali Island. Oke, kita akan lihat patungnya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah berada di patung Buddha tidur atau the biggest sleeping Buddha in Bali. Ini berada di Desa Pujungan menuju ke Desa Pupuan teman-teman semuanya. Jadi bisa terlihat Gunung Batu Karunya ada di sebelah sana. Jadi kebetulan cuacanya cerah dan kita bisa menikmati panorama Gunung Batu Karu dan melihat berfoto tadi di patung Sleeping Buddha-nya. Oke. Jadi kita mau lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu spot rekomendasi bagi teman-teman yang sedang melaksanakan perjalanan atau touring di jalur Bali menuju ke Bali Barat dan Bali Utara. Ini merupakan spot rekomendasi untuk teman-teman fotoan. Baik teman-teman semuanya, setelah kita tadi jalan-jalan virtual sebentar di Wihara Dharmagiri di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan teman-teman, dan setelah kita memohon keselamatan kepada Sang Buddha agar kita semuanya diberkati, agar diberikan kebahagiaan dan kedamaian, Om Bro akan lanjut dulu perjalanannya. Dan saat ini Om Bro sudah berada di Desa Pupuan teman-teman. Desa Pupuan ini adalah salah satu desa yang terletak di dataran tinggi teman-teman. Di sini ada temannya Om Bro bernama Ko Beni. Ko Beni nanti kalau nonton kontennya Om Bro, salam ya buat keluarga semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu. Kangen sudah lama nggak ketemu, maunya Om Bro mampir, nanti takutnya kita ngobrol kelamaan Om Bro malam sampai rumah, jadinya Om Bro nggak bisa rekamkan footage yang menarik untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu teman-teman. Jadi nanti setelah kita melewati Desa Pupuan ini, kita akan memasuki perbatasan kabupaten, yaitu antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Buleleng, Bali teman-teman. Nah saat ini sebentar lagi kita akan melewati jalur cengkeh teman-teman, jalur perkebunan cengkeh yang menandakan itu kita sudah mendekati perbatasan antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Buleleng yang berada di Pulau Bali bagian utara. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sudah subscribe Om Bro dari mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, itu Om Bro sudah sempat buatkan konten perjalanan bersama grup touringnya Om Bro, yaitu Para Laki Touring. Asik. Nah ini di depan adalah tapal batas kabupaten teman-teman. Nah itu, jadi kita sudah memasuki Kabupaten Buleleng, kabupaten yang berada paling utara Pulau Dewata Bali. Jadi beginilah suasananya di sini teman-teman. Nanti dalam perjalanan ini kita bisa melihat ada kebun cengkeh di kanan kiri video, ada persawahan juga. Dan di depan ada salah satu rest area juga yang merupakan rest area favoritnya Om Bro bersama istri. Dan Om Bro akan ngopi siang di sana nanti bersama istrinya Om Bro, si Supermam,
sekalian kita menikmati panorama alam yang sangat luar biasa di sana teman-teman. Kita bisa melihat panorama perbukitan, panorama persawahan, ada bendungan Titap juga terlihat dari sana, yaitu bendungan Titap itu adalah bendungan terbesar yang ada di Pulau Dewata Bali. Kita bisa melihat panorama sungai dan di sana ada salah satu resto. Mudah-mudahan nanti sudah buka. Kalau belum buka, ya mungkin nanti next time kita akan mampir ke sana. Jadi di konten TikToknya Om Bro kemarin tuh sempat Om Bro buatkan konten di TikTok salah satu spot rest area terbaik di Bali Utara. Tetapi Om Bro belum sebutkan namanya karena perizinannya belum keluar. Tapi sudah finish sih teman-teman. Om Bro sudah lihat itu sudah selesai, tapi mungkin proses perizinannya masih belum selesai, jadi dia belum berani operasional. Nah, inilah dia teman-teman, suasana pedesaan di daerah Busung Biu, Kabupaten Buleleng, Tabanan, di Kabupaten Buleleng, Bali Utara, Bali, seperti itu maksudnya. Jadi ini merupakan jalur touring rekomendasi bagi teman-teman yang ingin melakukan kegiatan touring, ride santai mungkin atau San Mori. Jalur ini, jalur dari Pupuan menuju ke Desa Busung Biu, Buleleng ini merupakan jalur favorit karena jalannya juga sudah bagus. Teman-teman bisa menikmati pemandangan yang estetik asik di sini teman-teman semuanya. Oke. Jadi sebentar lagi di depan kita akan sampai di rest area yang sudah Om Bro sampaikan tadi. Jadi Om Bro akan sebat dulu, Om Bro akan ngemil dulu di sana. Kita akan nyemil dulu, kita akan ngopi dulu di sana karena perjalanan kita sampai saat ini kurang lebih sudah sekitar 80 km teman-teman. Jadi masih ada sekitar 120 km lagi perjalanan kita untuk melintasi jalur pedesaan dan nanti sampai di Denpasar itu kurang lebih sekitar 224 atau 218 km. Kalau nggak salah di speedometernya Om Bro atau di prediksi perjalanan kita melalui Maps itu sekitar 218 sampai 224 km teman-teman semuanya. Jadi konten ini sengaja Om Bro buatkan untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang bosan dengan jalur touring yang biasa-biasa saja atau jalur touring yang biasanya dilalui, nah Om Bro buatkan konten jalur touring pedesaan ini. Semoga bisa menjadi alternatif bagi teman-teman semuanya yang ingin menikmati suasana pedesaan di Pulau Dewata Bali. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Itu dia rest areanya di depan sudah terlihat dan kita akan mampir di rest area di Desa Busung Biu ini untuk ngopi sejenak asik. Kita lanjut dulu ya.
Oke teman-teman, jadi perjalanan kita ternyata masih jauh ya, kurang lebih sekitar 90 km. Jadi kita sudah ride tadi kurang lebih sekitar 110 km. Jadi untuk menuju balik ke Denpasar itu kurang lebih sekitar 190 km lagi, itu 91 km. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Tadi Om Bro hampir nyasar ya, bukan nyasar sih, hampir bablas menuju ke Seririt teman-teman. Jadi kebetulan tadi Supermam, istrinya Om Bro tadi ngasih tahu kok lewat, gitu. Jadi kalau kita lewat tadi ke Seririt, maunya Om Bro ajak teman-teman semuanya ke Lovina, dari Lovina lanjut ke Kubu Tambahan kita langsung ke bablas ke timur, langsung menuju ke Kintamani melalui jalur Madenan. Berarti kita sudah touring kurang lebih sekitar setengah lebih Pulau Dewata Bali kalau tadi lewat jalur Seririt teman-teman. Tapi karena diingatkan oleh istrinya Om Bro, kok kita lewat ya, jadi Om Bro putar balik menuju ke Desa Mayong. Jadi inilah panorama yang bisa teman-teman nikmati di jalur lintas suasana pedesaan di Desa Mayong, menuju melewati pertigaan Desa Bestala, namanya teman-teman Bestala, nanti menuju Desa Kayu Putih. Dari Desa Kayu Putih itu masuk ke Desa Banyuatis, dari Desa Banyuatis masuk ke Desa Munduk, dan dari Munduk kita tiba di rest area. Nanti kita akan ngeres di sana. Jadi bagi teman-teman jangan skip videonya. Nanti kalau ada iklan juga jangan di skip juga teman-teman. Jadi biar Om Bro bisa beli rokok nanti di Indomaret dari hasil iklannya. Asik. Bercanda teman-teman. Jadi inilah dia jalur yang kita lewati di 110 km plus menuju menikmati suasana pedesaan di Pulau Dewata Bali teman-teman. Dan saat ini kita sudah memasuki Desa Banyuatis teman-teman. Ini adalah perkampungan masyarakat di Desa Banyuatis yang bisa dilihat di kanan kiri video ini. Sudah banyak terdapat toko-toko, ada perumahan juga seperti itu teman-teman semuanya. Dan kita bisa lihat di depan itu ada pegunungan yang sangat terlihat jelas karena kebetulan pada saat kita explore di kesempatan konten perjalanan kita kali ini cuacanya cukup cerah tuh. Wih, plat nomornya cantik, DK99, asik. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. Jadi saat ini kita sedang melintasi Desa Banyuatis teman-teman. Yang mana Desa Banyuatis ini terkenal dengan kopinya. Jadi nanti setelah kita melewati Desa Banyuatis, kita akan melewati Desa Desa Munduk, yang mana Desa Munduk ini adalah spot touring favorit atau jalur touring favoritnya Om Bro bersama para laki touring. Karena apa? Karena kita bisa menikmati udara sejuk dan bisa menikmati panorama kebun cengkeh di sepanjang perjalanan. Jadi kalau di saat musim panen cengkeh itu teman-teman bisa mencium aroma cengkeh yang sangat khas di jalur touring di Bali Utara di Desa Munduk ini teman-teman semuanya. Tuh bisa dilihat ya, ada perbukitan di sebelah kiri video, itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi di konten sebelumnya, di konten Om Bro bersama para laki touring menuju ke pemandian air panas Banyuwedang di kontennya Om Bro. Yang ini teman-teman nanti bisa cek di sini ya. Jadi kita sempat datang dari arah Bedugul, dari arah berlawanan di konten perjalanan kita kali ini. Jadi pada saat itu kita datang dari arah Bedugul menuju ke Seririt teman-teman, ke Seririt Singaraja. Dan saat ini kita datang dari arah berlawanan dengan jalur yang cukup menanjak. Jadi mudah-mudahan nanti di perjalanan kita kali ini si DK6060 Bro Honda ADV 150-nya Om Bro ini bisa menanjak dengan maksimal seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Jadi saat ini kita sudah memasuki perkampungan lagi di suasana pedesaan, masih suasana pedesaan di jalur lintas atau di jalur touring Bali Utara teman-teman. Jadi beginilah ya, jadi kalau teman-teman semuanya datang ke Pulau Dewata Bali, itu berlabuh di Pelabuhan Gilimanuk, jangan ambil jalur selatan, ambil jalur utara. Itu teman-teman bisa melewati jalur yang sedang Om Bro bersama istrinya Om Bro lintasi ini teman-teman. Jadi ini adalah jalur utara. Nanti di Seririt teman-teman bisa cari arah menuju ke Bedugul atau ke Pupuan. Masuk di sana nanti teman-teman akan melintasi jalur ini. Jadi di sepanjang jalur ini teman-teman bisa menikmati perkebunan kopi, perkebunan cengkeh, jalur pemandangan yang sangat luar biasa, perkampungan warga di Desa
Kayu Putih, di Desa Banyuatis, dan di Desa Munduk, seperti yang sedang kita saksikan di konten perjalanannya Om Bro di kesempatan konten kita kali ini teman-teman tuh. Jadi, widih, mantep banget teman-teman, panoramanya luar biasa. Wih, kebetulan setiap Om Bro explore sama istrinya Om Bro tuh nggak tahu kenapa ya selalu diridoi saja, selalu diberkati. Apalagi kita tadi di perjalanan sebelumnya kita sudah memohon kebahagiaan, memohon keselamatan di Wihara Dharma Giri di Pupuan teman-teman semuanya. Ya itu sangat-sangat luar biasa. Panorama alam di sini ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Itu menjadikan salah satu Desa Munduk ini sebagai destinasi desa wisata yang cukup favorit bagi wisatawan mancanegara. Di sini juga ada spot untuk camping, ada campsite juga, ada beberapa villa, ada beberapa hotel, dan yang pastinya harganya cukup lumayan teman-teman semuanya untuk di daerah Munduk ini. Jadi ada beberapa resort, hotel, villa, dan campsite atau camping ground yang harganya cukup lumayan di daerah Munduk ini. Karena apa? Karena udaranya di sini benar-benar sejuk dan panorama alam dengan kearifan lokal penduduk setempatnya ini sangat luar biasa teman-teman semuanya. Culture atau budaya masyarakat Bali tempo dulu masih bisa teman-teman rasakan di desa wisata Munduk ini. Tuh di kanan kiri cengkeh, kita memasuki lagi jalur ini cengkeh lagi. Di sebelah kiri ada panorama yang sangat luar biasa teman-teman, dan jalurnya atau jalan aspalnya ini sangat-sangat mulus teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mengeksplor jalur lintas Bali Utara, Om Bro sudah sarankan tadi bagi teman-teman yang sudah biasa melewati jalur selatan, jalur Jembrane, Selemadeg, jalur biasa, itu coba sekali teman-teman ambil setelah berlabuh di Gilimanuk itu mengambil jalur utara teman-teman. Nanti di Seririt teman-teman bisa ambil di pertigaan itu ke arah Pupuan atau ke arah Bedugul. Nanti teman-teman bisa ambil ke jalur itu. Tuh, widih panoramanya teman-teman. Luar biasa. Jadi ini merupakan spot jalur favoritnya Om Bro bersama teman-teman touringnya Om Bro, yaitu para laki touring di saat kita mengeksplor Bali Utara teman-teman. Selain udara yang sejuk, kita bisa mencium aroma khas cengkeh dan menikmati panorama perkebunan cengkeh di sepanjang perjalanan kita yang kurang lebih sekitar 10 km. Di perjalanan menanjak ini teman-teman, kita disuguhkan panorama kebun cengkeh yang sangat estetik asik dan panorama perbukitan di depan tuh bisa lihat ya teman-teman semuanya. Dan di sebelah kiri itu teman-teman bisa lihat itu ada kota Singaraja. Itu di garis cakrawala berwarna biru itu adalah laut teman-teman. Jadi luar biasa. Apalagi cuacanya cerah seperti ini. Tadi Om Bro berpikir, wah ini sudah sore, siang menjelang sore, mungkin nanti di daerah Munduk kita akan mencoba untuk menerobos jalan berkabut, tapi sangat-sangat luar biasa. Nah ini di daerah Resto Simpang atau Ngiring Wedang itu teman-teman, ini biasanya di jam siang menjelang sore itu sudah berkabut. Tapi syukurnya di perjalanan kita kali ini, perjalanan yang diberkati dan diridoi ini teman-teman, luar biasa, cuacanya cerah, jalannya belum berkabut. Nanti di next konten Om Bro akan explore lagi ke sini dan memperlihatkan di suasana siang menjelang sore yang sudah berkabut teman-teman semuanya. Mungkin nanti di akhir tahun ya, menjelang musim hujan tuh biasanya jalannya sudah berkabut di sini teman-teman. Tapi ini syukurnya cuacanya cerah, jadi kita tidak perlu mengeluarkan jas hujan. Asik. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Widih pemandangannya. Nah, kalau tadi di awal perjalanan tuh kita melihat Gunung Batu Karu itu dari arah selatan, dan saat ini kita melihat Gunung Batu Karu itu dari arah utara teman-teman. Jadi secara tidak langsung kita mengelilingi Gunung Batu Karu tuh. Widih, mantep banget teman-teman panoramanya. Dan di depan Om Bro akan ngeres dulu bersama istrinya Om Bro untuk sebat, dan untuk tadi sudah ngopi di rest area di Busung Biu di Desa Adat Kekeran Busung Biu teman-teman, di rest area yang di slide sebelumnya. Dan kita di sini akan ngeres untuk rokokan saja dan hanya membayar biaya parkir Rp2.000 untuk menikmati panorama alam yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman nantinya yang membawa perbekalan juga boleh ngeres di sini. Cukup hanya membayar parkir Rp2.000 saja untuk sepeda motor teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu ngeresnya
dan menikmati panorama alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Puncak Wanagiri, Desa Wanagiri, Kabupaten Buleleng, Bali. Inilah dia, widih, luar biasa teman-teman, cuacanya sangat cerah. Om Bro akan putarkan musik rintik khas Bali untuk menemani teman-teman menikmati panorama alam yang sangat luar biasa di sini. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Jadi setelah kita tadi ngeres sebat di Puncak Wanagiri, di Desa Wanagiri, Kabupaten Buleleng, salah satu puncak favoritnya Om Bro bersama teman touringnya Om Bro para laki, bersama anaknya Om Bro, bersama istrinya Om Bro, itu adalah Puncak Wanagiri itu teman-teman. Tapi kalau cuacanya cerah, kalau nggak cerah itu juga estetik teman-teman. Di sana ada kabut, teman-teman bisa menikmati udara yang dingin dan ada kabutnya, sangat-sangat luar biasa. Pokoknya di Puncak Wanagiri itu mau cerah, mau berkabut, mau mendung, tetap luar biasa teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut lagi menuruni Puncak Wanagiri. Kita akan disuguhkan dengan panorama alam yang sangat luar biasa, masih di suasana pedesaan teman-teman. Jadi kita akan menuju ke Desa Pancasari. Desa Pancasari ini adalah desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabanan yang ada di area spot wisata Bedugul Bali. Jadi bagi teman-teman semuanya yang pernah berlibur ke Bali, baik itu ziarah, baik itu studi banding maupun kunjungan kerja, travel agent pasti akan mengajak teman-teman semuanya untuk berwisata ke area Bedugul. Area Bedugul ini adalah puncaknya Pulau Dewata Bali. Kalau orang Jakarta itu traveling atau weekend itu menghabiskan waktunya di Puncak Bogor. Kalau orang Bali biasanya menikmati puncaknya itu di Puncak Bedugul atau di area Kintamani. Oke, di next time Om Bro akan ajak kembali teman-teman untuk mengeksplor jalur touring dari Canggu menuju ke Kintamani, lanjut ke jalur touring lintas Bali Timur teman-teman. Di next konten, nggak sekarang ya, nanti di next konten Om Bro akan explore semuanya dan Om Bro akan buatkan konten khusus Pulau Dewata Bali sebelum nanti kita akan explore untuk keliling Indonesia teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu kontennya Om Bro di channel DK6060 Bro. Oke, saat ini kita sudah memasuki Desa Pancasari teman-teman, Pancasari. Mungkin di daerah lainnya juga ada. Dan di sini ada The Gate of Heaven, gerbang surga, asik. Jadi itu adalah Bali Handara Kosaido yang mana merupakan lapangan golf yang terkenal di area wisata Bedugul Bali teman-teman. Dulu kita bisa berfoto atau membuat video, membuat konten gratis di sana, tapi sekarang sudah berbayar. Jadi Om Bro nggak mampir ke sana ya. Jadi bagi teman-teman yang nantinya akan berfoto di Bali Handara, di gerbang Bali Handara yang merupakan memiliki istilah atau julukan The Gate of Heaven in Bedugul Bali, itu sekarang sudah berbayar kalau mau foto di sana. Oke. Dan kita sedang melintasi jalur lintas pinggir Danau Beratan teman-teman, salah satu danau yang terletak di Kabupaten Tabanan Bali. Setelah Danau Tamblingan dan Buyan, The Twin Lake atau Danau Kembar yang kita lewati tadi di Puncak Wanagiri atau yang kita nikmati tadi di Puncak Wanagiri itu Twin Lake atau Danau Kembar teman-teman. Oke, ini adalah Danau Beratan, salah satu danau yang merupakan bendungan alami, bendungan alam yang dipergunakan pengairan untuk di Kabupaten Badung dan di Kabupaten Tabanan. Dan saat ini kita sedang melintasi shortcut
Bedugul. Jadi bagi teman-teman yang sudah lama tidak berlibur di Bali, ini adalah shortcut pinggir Danau Bratan. Widih, mantap banget kan panoramanya teman-teman, asik. Jadi ini adalah shortcut titik 4, yang mana shortcut ini dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk mempersingkat waktu tempuh arus balik dari area Singaraja menuju ke kota Denpasar teman-teman semuanya. Ini adalah shortcut titik 4. Tuh bisa dilihat signboardnya. Ya, sebelah kanan. Oke. Jadi kita akan melanjutkan lagi perjalanannya teman-teman. Jadi nanti di sepanjang perjalanan ini kita akan disuguhkan oleh panorama alam yang sangat luar biasa, masih di suasana pedesaan, dan umroh tidak akan melewati jalur reguler atau jalur yang biasa dilintasi oleh teman-teman semuanya untuk mengeksplor atau pulang dari area Bedugul. Kita akan menuju ke Desa Batunya, Desa Antapan, dan Desa Sulangai, dan nanti akan finish melalui Desa Petang, Desa Bongkase, dan Desa Abian Semal teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu. Dan ini merupakan salah satu pengkolan tikungan bagi teman-teman semuanya melintasi jalur lintas spot wisata Bedugul di jam 3 teman-teman. Kita sudah jam 3 aja ya, dari tadi kita berangkat pagi dan kita di sini sampai jam 3. Bisa dilihat ada Gunung Agung dan Gunung Batur terlihat teman-teman, dan ada perbukitan di sana. Oke, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Jadi seperti yang Umroh sudah sampaikan tadi, di sepanjang perjalanan ini kita akan disuguhkan oleh panorama alam yang sangat luar biasa, yang sangat estetik, asik teman-teman semuanya. Dan inilah dia jalur puncak di Pulau Dewata Bali untuk menuju ke Bedugul. Arah Bedugul menuju ke Denpasar, sorry. Jadi ini adalah arah sebaliknya. Jadi kita sedang melintasi jalan turunan teman-teman semuanya. Dan nanti Umroh akan melewati jalur pedesaan lagi. Kita akan belusukan lagi masuk ke jalur pedesaan untuk menikmati suasana pedesaan di daerah Desa Batunya gitu tulisannya. Kalau tulisannya Batunya, tapi kalau orang nyebutnya Desa Batunya. Itu kalau orang Bali begitu teman-teman. Oke, jadi setelah kita melewati Desa Batunya, nanti kita akan melewati Desa Antapan. Desa Antapan kita akan memasuki perbatasan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung, memasuki Desa Sulangai. Setelah kita melewati Desa Sulangai, kita akan melintasi Desa Petang, Desa Carangsari, dan melintasi Desa Bongkase. Nah, nanti di sepanjang perjalanan teman-teman akan disuguhi oleh perkebunan, persawahan, jalur suasana pedesaan, dan di Desa Bongkase nanti di finish itu belum finish sih, nanti akan melewati jalur pematang sawah lagi teman-teman di Desa Abian Semal, dan nanti teman-teman akan disuguhkan dengan perkampungan yang memiliki desain arsitektur khas Bali di Desa Bongkase yang sangat luar biasa. Oke, kita akan explore lagi teman-teman. Jadi beginilah suasana perjalanan kita di konten kita kali ini di 200 km mengeksplor suasana pedesaan di Pulau Dewata Bali. Mungkin ini merupakan salah satu konten Umroh yang paling panjang ya di konten kita selama 1 tahun lebih kita ngonten. Jadi bagi teman-teman yang sudah subscribe channel DK6060 Bro dari awal itu sudah tahu perjuangannya Umroh membuat konten untuk mengeksplor Pulau Dewata Bali, memberikan informasi seputar update Pulau Dewata Bali, dan memberikan informasi juga terkait tentang spot-spot wisata bagi teman-teman semuanya untuk rekomendasi liburan teman-teman di Pulau Dewata Bali. Oke, kita akan lanjut dulu. Ini jalan turunan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kondisi kendaraan dengan pengiriman yang tidak fit atau prima, jangan coba-coba sesekali menjajal jalur yang Umroh sedang lintasi ini, karena ini adalah jalan turunan yang cukup ekstrim. Mungkin terlihat di kamera itu biasa-biasa saja, datar-datar saja, tetapi realitanya di lapangan ini jalur turunan yang cukup ekstrim teman-teman semuanya. Jadi kalau kondisi kendaraan teman-teman semua, kondisi motor teman-teman semuanya itu, kalau ingin mengeksplor jalur yang Umroh eksplor, minimal kondisi pengiriman atau sistem pengirimannya teman-teman itu dalam keadaan baik dan baru habis diservis. Kondisi ban juga baru atau minimal lah 60%, dan
kondisi busi itu pastikan bagus teman-teman. Kalau nggak gitu nanti knalpotnya meledak-meledak. Asik. Oke, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Nanti sepanjang perjalanan sampai di Desa Petang, Om Bro akan putarkan lagu Rindik Khas Bali untuk menemani perjalanan teman-teman, sehingga mendapatkan feel dan vibrasi suasana pedesaan di saat kita melintasi perkampungan atau suasana persawahan, jalur persawahan di konten 200 km suasana pedesaan Pulau Dewata Bali ini. Oke, kita lanjut dulu.
Oke teman-teman semuanya, setelah kita tadi menikmati lagu Rindik Khas Bali dan melewati jalur suasana persawahan di suasana pedesaan teman-teman di Desa Sulangai, saat ini kita sedang melintasi Desa Petang di Kabupaten Badung. Nah, jadi setelah kita melewati beberapa menit yang cukup panjang perjalanan kita di 200 kilo mengeksplor suasana pedesaan di Pulau Dewata Bali, yang mana hampir 80% mungkin 90% perjalanan kita itu menikmati jalur-jalur pedesaan. Jadi ini merupakan video rekomendasi dari Om Bro bagi teman-teman yang bosan dengan suasana perkotaan, suasana macet, yang ingin mengeksplor Pulau Dewata Bali tapi melewati suasana yang masih asri dan natural di suasana pedesaan. Teman-teman bisa ikuti jalur yang sudah Om Bro share di video ini teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa cek di Instagram dan TikToknya Om Bro @deka6060bro. Di sana Om Bro akan split videonya dalam beberapa part. Nanti teman-teman bisa cek di TikTok dan di Instagramnya Om Bro. Oke, jadi saat ini setelah kita melewati Desa Sulangai, Desa Petang, dan Desa Carangsari, Om Bro akan masuk menuju ke Desa Bongkase teman-teman. Tapi saat ini kita sedang berada atau masih berada di Desa Carangsari, yang mana Desa Carangsari ini merupakan desa asal pahlawan nasional Bapak I Gusti Ngurah Rai teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu di part terakhir video ini teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan dengan konten perjalanannya Om Bro, yang mana Om Bro ini sering sekali mengajak teman-teman semuanya untuk eksplor di suasana pedesaan. Nah, nanti di konten selanjutnya kita akan coba eksplor lagi di suasana pantai mungkin, atau di suasana perbukitan. Nanti teman-teman silahkan request dan coret-coret di kolom komentar. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Jadi saat ini kita sedang melintasi perkampungan masyarakat yang ada di Desa Carangsari teman-teman. Jadi beginilah rumah stil Bali atau arsitektur khas Bali di suasana pedesaan di jalur lintas jalan Desa Carangsari menuju ke Desa Bongkase. Jadi beginilah ya teman-teman vibes perkampungan atau suasana pedesaan di Kabupaten Badung, tepatnya di Badung Utara, di Desa Carangsari, Kecamatan Petang teman-teman semuanya. Dan saat ini kita akan melintasi jalur persawahan kembali. Jadi inilah dia teman-teman, di suasana pedesaan di Bali itu kita tidak hanya melewati suasana persawahan, hutan, perkebunan penduduk, pegunungan, kita bisa melihat danau juga dan melewati perkampungan penduduk teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanan kita teman-teman, menikmati suasana pedesaan. Dan nanti setelah kita melewati persawahan di Desa Bongkase ini, teman-teman akan Om Bro ajak lagi memasuki perkampungan penduduk teman-teman. Dengan kalau menurut Om Bro sih perkampungan penduduk di Desa Bongkase itu sangat-sangat bersih teman-teman. Dan arsitektur khas Balinya itu sangat-sangat luar biasa. Kalau menurut Om Bro vibesnya itu luar biasa. Vibrasi, suasana, sosial, culture-nya di Desa Bongkase atau di Desa Wisata Bongkase ini sangat-sangat luar biasa. Oke, jadi saat ini kita sedang melintasi jalur trekking yang biasa dilalui oleh wisatawan yang menginap di daerah Bongkase atau mungkin yang pernah rafting juga di daerah Bongkase. Nah, di sini ada upacara keagamaan teman-teman, tuh bisa dilihat. Jadi warga masyarakat sedang mempersiapkan upacara keagamaan. Nanti teman-teman yang mungkin sedang berlibur di Bali itu sudah tidak asing lagi ya. Nanti mungkin akan melewati jalur-jalur pedesaan, diajak trip sama travelnya itu pasti akan menemui kegiatan upacara keagamaan seperti yang terlihat di video tadi. Oke, jadi inilah dia. Jadi padinya itu sudah rata-rata sudah panen di bulan Agustus ini teman-teman. Jadi kita tidak bisa menikmati persawahan yang hijau, tapi persawahan pasca panen. Di beginilah ya suasana pedesaan di 200 kilo video perjalanan kita menikmati jalur-jalur pedesaan, suasana pedesaan yang ada di Pulau Dewata Bali teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman mungkin ada ingin request jalur-jalur yang harus Om Bro explore, silahkan nanti coret-coret di kolom komentar. Jadi salah satu mungkin kemarin tuh ada yang minta jalur dari Savana Tianyar langsung menuju ke Bukit Trunyan. Nah, nanti mungkin di next habis Hari Raya Kuningan Om Bro akan coba explore melewati jalur tersebut teman-teman semuanya. Ada juga yang rekomendasiin Om Bro untuk explore di Nusa Penida. Oke, nanti kita akan ke Nusa Penida. Tapi sebelumnya rencananya mungkin di pertengahan bulan Agustus di Om Bro mau explore dulu ke Jawa Timur bersama teman-teman para laki touring. Nanti kita akan buatkan konten update-nya spot wisata yang ada di Jawa Timur teman-teman semuanya. Nah, ini dia. Ini adalah perkampungan di Desa Bongkase teman-teman, tuh bisa dilihat ya. Jadi sangat-sangat bersih, sangat-sangat estetik,
dan bangunan arsitektur khas Balinya atau angkul-angkul itu, pintu gerbang khas Balinya itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi vibes-nya atau vibrasi saat kita melewati perkampungan yang ada di Desa Bongkaso ini dengan pepohonan yang masih rimbun, masih asri dan masih natural seperti itu. Nah, karena ini masih dalam rangka suasana Hari Raya Galungan, jadi teman-teman mungkin bisa melihat ada penjor di depan rumah masyarakat, di depan rumah warga itu ada penjor, yang mana penjor ini adalah simbol kemenangan antara kebenaran melawan kejahatan seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Jadi sekian dulu ya konten perjalanan kita yang cukup panjang ini. Mungkin ini merupakan konten perjalanan kita yang paling panjang di channel DK6060 Bro teman-teman. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti perjalanannya Om Bro dari awal sampai akhir. Terima kasih juga atas supportnya selama ini. Sudah support channel DK6060 Bro. Semoga konten-konten yang ada di channel DK6060 Bro itu bisa menghibur teman-teman semuanya. Oke. Jadi nanti di akhir video, di saat kita sudah mulai melihat ada kemacetan, berarti kita sudah mulai memasuki perbatasan antara pedesaan dengan kota teman-teman. Tepatnya nanti di daerah Mambal. Jadi nanti Om Bro akan akhiri video ini. Semoga sekali lagi Om Bro ucapkan semoga teman-teman bisa terhibur dengan kontennya Om Bro. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman, sahabat semuanya. Siapa tahu teman-teman ingin mengeksplor Pulau Dewata Bali bersama grup touringnya atau bersama keluarga. Oke, jadi sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu sekeluarga teman-teman. Jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagramnya Om Bro @dk6060bro. Oke. Jadi Om Bro akan putarkan lagu Rindik Khas Bali sampai nanti akhir video ini, mungkin dalam beberapa menit ke depan. Itu kita akan menikmati masih di suasana pedesaan dengan jalur persawahan. Dan nanti begitu kita menemui macet, itu berarti kita sudah mulai berada di akhir video. Oke teman-teman, jadi sekian dulu konten kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.